Oke, Saya bisa 5 menit ya, 5 menit ya. Silakan dari pihak Kristen, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Bang Sul. Sampai Anda saya bisa dulu ya. Halo, saya dulu. sebentar ya. Saya sebentar aja. Saya hanya tanya, Bang Sul kan bisa ngajak orang ke surga. Nabinya aja enggak bisa. Bang Sul bisa. Apakah Anda bisa seperti Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Apa bisa Anda mengajak orang yang dijamin masuk surga sama engkau ke Rasulullah? Sebentar, yang lain diam. Silakan Pak, Bapak ini 5 menit, jadi jangan kalau mau bertanya. Saya mau jawab ya nanti. Ya udah, silakan. Kalau nggak ada sempat saya keluar aja, saya ngapain ke sini? Pak Romi, itu gantian tuh saudaramu yang sedang ngomong Pak Romi. Itu Kristen yang ngomong tadi, hargai temanmu Pak Romi. Saya cukup 1 menit aja dah. Oke, silakan. Ini udah berjalan 38 detik ini. Silakan lanjut. Ya, saya 1 menit aja. Bang Sul kan bisa ngajak orang ke surga. Bisakah mengucapkan seperti Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nonsen kalau ada orang bisa ngajak ke surga. Yang bisa ngajak ke surga adalah orang yang pribadinya dari atas, yang bisa membawa. Dikutipkan dalilnya Pak, dikutipkan dalilnya terdapat di mana? Tolong yang Muslim jangan memotong. Ya lanjut Pak Werianto. Silakan lanjut. Siapa yang lanjut saya? Pak Werianto. Ya silakan Pak. Pak siapa itu? Ya sudah. Apakah Bang Sul bisa ngajak ke surga hari ini juga bersama engkau ke surga seperti Yesus katakan? Baik, saya tanggapi Bang ya. Saya dulu. Lah, kalau gitu nggak keluar aja, nggak bisa sempat waktunya itu kalau kayak model gitu. Saya dari tadi udah mau ngomong. Ya sudah, silakan ngomong Bang, nggak apa-apa. Saya. Ya, Pak Romi. Ya. Tadi saya tertarik itu hubungan Bang Yul itu kalau nanti ada ayatnya dia mau baptis ya. Begitu ya. Saya nggak butuh janji itu Pak ya. Yesus mengampuni dosa ya. Catat ayatnya ya. Gangguan lah itu ternyata. Catat ayatnya ya. Yesus mengampuni. Pagi udah hilang. Udah pengumuman bilang apa? Gak lulus. Sore ada tadi yang ada noise nih, ada suara masuk nih. Udah catat Yul ya. Baik, sini. Yesus mengampuni dosa ya, catat ya. Lukas 5 ayat 20-24. Lukas 7 ayat 48. Yohanes 8 ayat 36. Terlalu cepat 8, Bang, saya belum sempat catat ya. Gitu. Ya. Lukas 5 ayat 20 dan 24. Udah dicatat? Ya, 20-24. Lanjut. Lukas 7 ayat 48. Udah dicatat? Sudah. Markus 2 ayat 5 dan 10. Udah dicatat? Markus 5. Markus 2 ayat 5, 10 dan 10. Udah dicatat? Ya, sudah. Lanjut. Yohanes 8 ayat 36. Udah catat? Sudah. Roma 8 ayat 2. Sudah dicatat? Sudah. Galati 5 ayat 1. Sudah. Ya, saya nggak usah janji Pak. Kalau itu terbukti, saya tidak meminta Bang Yul dibaptis. Itu terserahlah. Itulah Yesus mengampuni dosa. Jangan lupa Yohanes pasal 20 ayat 23 juga dicatat. Bentar. Udah Pak Romi? Ya udah. Niken lanjut, masih ada 1 menit kan. Oke, jadi Bang Sul siap dibaptis ya. Bang Sul udah ngomong Bang Sul laki-laki harus membuktikan ya. Saya Oh iya dong. Iya kalau kalian bisa buktikan. Ini ada ayat hanya membual. Ayat mana? Ini saya bacakan tadi Pak Romi baca, saya bacakan secara lengkap. Lukas 5 Boleh, ayat 20. silakan. Sampai 24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, ya hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat sedikit nih Ken. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
tandanya si ahli Taurat ini tahu kalau itu Yesus yang ngomong, ya. Ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni Iya, dosa. terima kasih nih kan, terima Ya, kasih. ayat 24-nya Baik. tekankan itu Bang Zul, baptis. Nah, Baik. sekarang Banyak ayat lain sudah saya paparkan. Ayat Oh, iya. itu paling Ya. nyata. Tetapi Kristen, supaya kamu yang tahu Kristen diam, bahwa di dunia yang ini Kristen diam. anak manusia berkuasa mengampuni. Enggak mau diam ya, saya diamkan. 5 menit berikutnya adalah untuk tim Muslim, jadi mohon untuk menyimak jawaban pertanyaan tim Muslim. Silakan Akhi Zuma, Akhi Heridaya, dan juga Akhi Mahadewa secara bergantian. Silakan. Anak manusia yang bernama Yesus yang bisa mengampuni dosa. Ada gantian. Gantian. anak manusia yang bernama gantian. Jangan rusuh. Gantian. Ayo Sul. Ayo Takut ya. silakan Muslim dimulai. Domba, Siapa dulu? gantian domba. Silakan lagi cuma. Siapa yang mau? Aki Zuma silakan. 5 menit untuk pihak Muslim, Akhi Zuma, Akhi Mahadewa, dan Akhi Hidayah. Silakan Akhi. Siapa yang mau jawab? Dewa dulu. Oke, Akhi Mahadewa dulu. Ayo, silakan. Baik. Dosa itu terbagi menjadi 2 ya. Ada dosa kepada manusia, itu adalah hablu minanas. Halo? Ini putus kayak sinyalnya. Dewa jangan di-mute, Dewa. Paus Buka Bang Tri, timernya paus Aki Bang Tri. Ya, tadi karena ada yang motong-motong dari pihak Muslim, makanya waktunya voice-nya di mute. Ayo silakan Akhi Mahadewa, dilanjut jawabannya, lanjut. Akhi Mahadewa, Akhi Zuma, dan Akhi Heridaya. Silakan. Nah, dosa kepada manusia, kita harus minta maaf kepada manusia. Contoh misalkan, saya melakukan dosa kepada Bang Zulkifli M. Abbas. Saya minta maaf kepada Bang Zulkifli M. Abbas, bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu, bagaimanapun dosa kita itu pasti diampuni sama Allah. Tetapi pada saat kita melakukan dosa sama manusia, itulah yang repot. Repot itu gitu. Kita bisa malu, ya kan? Nah, itulah dosa sesama manusia. Yesus juga manusia, bisa mengampuni. Nah, itu untuk masalah pohon ara, Pak ya. Begitu Bapak mempelintirkan ayat itu, Pak, sampai kayak bikin martabak gitu. Itu ayat, Pak, bukan kue pancong. Jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan Bapak menerangkan masalah mengenai dikutuk pohon ara, Bapak mengartikan kepada umat Kristen yang lain, itu pasti beda-beda pendapatnya. Tidak ada satu sama, seiman, seagama, segereja, tapi beda pendapatnya. Tidak sama sekali. Nah, terus apalagi tadi? Apakah Nabi Muhammad juga bisa mengajak kita ke dalam surga? Ini kalau saya ceritakan mengenai riwayat Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad, beliau naik ke mimbar, beliau melihat ada telaga, ada sebuah telaga. Aku melihat telaga. Kata sahabat, kata Nabi, di sana banyak manusia yang minum. Kata para sahabat, siapakah itu ya Rasul? Apakah itu kami? Bukan kalian. Ikhwani, kata Rasul. Itu adalah saudara-saudara. Nah, apakah kami itu bukan saudara-saudara kamu ya Rasul? Bukan, kata Rasul. Anta ashabi, anta sahabatku, kamu sahabatku. Ini kalau saya ceritain nggak cukup ini, kasihan Bang Jul saya ini. Waktunya terlalu pendek. Silakan Bang Jul, lanjut aja Bang Jul. Ayo silakan Bang Zuma, masih ada waktunya. Apakah Muhammad di surga? Kalau dia bisa ngajak, dia di surga. Bentar, Diam. Waktunya Muslim. Etikanya mana sih? Bang Zuma, silakan dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka, Bang. Akhi Zuma. Suara saya kedengaran.
Oke, silakan dilanjut. Masih ada 3 menit. Tolong saya nggak usah di-mute. Saya tidak akan ngomong kalau saya tidak ditunjuk untuk ngomong, ya. Jadi gini. Silakan dilanjut, Afif. Tadi itu saya sudah kasih tantangan kepada semua Kristen yang ada di sini. Boleh Anda baptis saya. Kalau ada pernyataan Yesus, dosamu telah aku ampuni. Dengan pedenya Anda menunjukkan dalil-dalil di mana Yesus hanya berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Nah, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anakku, dosamu telah diampunkan. Saya minta dalil di mana Yesus mengaku dosamu telah aku ampuni. Di antara kalian gak ada yang mampu menunjukkan dalil itu. Anda menunjukkan Roma, Anda menunjukkan Lukas, Anda menunjukkan Matius. Tapi apa yang tertuang di dalamnya? Yesus hanya berkata, dosamu telah diampuni. Tidak ada satupun pernyataan Yesus yang mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Gak ada. Kalau ada, ya silakan baptis saya. Teman-teman muslim jadi saksi. Jadi Anda berbangga mengklaim Yesus itu Tuhan karena Yesus Maha Pengampun, tapi tidak ada satu dalil pun di dalam kitab Bapak yang mengatakan dosamu telah aku Yesus telah ampuni. Nggak ada. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terbitan AYT, Tebis, Mil, Sileber, tidak ada yang mengatakan Yesus berkata dosamu telah aku ampuni. Adapun pernyataan mengatakan pengampunan itu diberikan kepada anak di dunia untuk pengampunan dosa, itu pernyataan Yesus atau bukan? Yang saya minta pernyataan Yesus. Kalau pernyataan Yesus itu jelas. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau ada Tuhan yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tuhan KW berapa? Kalau ada orang yang mengimani orang yang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri sebagai Tuhan, dipertanyakan akal sehatnya, waras apa sakit. Hanya itu dua. Kalau bukan waras, sakit. Nah, kemudian mengenai Anda mengatakan apakah Zulkifli mampu mengajak orang ke surga hari ini juga? Mampu? Mampu saya. Antum mau selamat? Ayo mari kita ke surga. Dengan cara apa? Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Selesai. Oh tidak, Yesus waktu itu langsung mengajak, hai kawan-kawan Kristen, ketika Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, apakah hari itu Yesus berangkat ke Firdaus? Enggak kan? Sama. Saya juga akan mengatakan, hari ini juga Anda akan bersama saya di surga, ketika Anda melaksanakan perintah Yesus. Apa itu? Ketahuilah, kenallah Allah, satu-satunya sang pencipta, kenal Yesus sebagai utusan Allah. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma, 5 menit 2 detik, lebih 2 detik, nggak apa-apa ya? Iya, mohon maaf Akhir Hidayat. Nanti waktunya saya tambah jadi 7 menit ya, karena kita tim, saya rasa butuh waktu ya, butuh waktu yang agak lama untuk menjawab. Nah, sekarang waktunya tim Kristen, dan mohon saya 1 nanti, menit saja bisa? Ya, boleh. Mohon nanti tidak ada yang menyela. Begitu juga dengan pihak Kristen, ketika ada tanggapan pertanyaan dari pihak Muslim, mohon jangan menyela gitu ya, biar diskusinya sehat gitu. Silakan. 7 menit. Sedikit, interupsi sedikit. Ini kan kita mengenai masalah kemahatauan, kemahakuasaan. Tidak usah melebar kemana-mana. Kemahakuasaan aja. Saya belum masuk ke Tuhan menyesal loh ini. Belum masuk ke Tuhan menyesal ini. Ya udah lanjut. Iya, terima kasih Akhi Madewa. Topik kita adalah Tuhan Maha Mengetahui. Jadi jangan melebar tes. Tuhan Maha Mengetahui. Silakan pihak Kristen 7 menit waktu Anda. Saya bacakan 1 menit aja yang Bang Sul minta. Ini yang berkata, coba sebutkan yang kata Yesus. Ini Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini yang mengatakan Yesus loh. Saya tegaskan lagi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yang bernama Yesus ini
yang bisa berkuasa mengampuni dosa, yang lain tidak bisa. Maka itu ahli Taurat marah. Kalau enggak gitu kan enggak marah. Kalau enggak Yesus ngomong gitu. Dan yang kedua, Bang Sul bisa ngajak ke surga. Yang nabinya saja masih di kuburan. Bang Sul bisa ke surga. Mana bisa? Bisa dibuktikan Sudah 1 dulu. menit. Yesus di surga, betul. Maka itu bisa ngajak ke surga. Lah, nabinya aja masih di kuburan, Bang Sul bisa ngajak ke surga. Nonsen. Silakan yang lain. Silakan Pak Romi atau Nikel. Ya, artinya model Ya. Bang Yul ini kan nggak bisa kayak gitu. Udah jelas Yesus kok yang ngomong. Tapi harus Gimana dalilnya, Bang? harus kata aku di situ kan. Ini tadi udah dijelasin. Kan Yesus yang ngomong. Tapi kalau Dalilnya di mana? Maaf. model begitu, tadi sudah saya sebutkan banyak tadi itu. Tapi kalau dirumuskan seperti model Abang Yul ini, ya nggak ada. Tapi udah jelas yang ngomong itu Yesus, walaupun katanya aku mengampuni dosamu itu nggak ada. Maaf Pak Tapi Romi, jelas. kita tidak membahas itu lagi Pak. Kita membahas Maha Mengetahui. Tadi Ibu sudah jelas membeberkan, dalam hati pun dia tahu gitu ya. Lalu mau bagaimana lagi? Dalam hati pun dia tahu tuh. Itu siapa kalau bukan Tuhan gitu, bukan Maha Mengetahui. Tadi udah jelas semuanya diutarakan apa karena hari kiamat itu udah jelas. Dia tidak tahu karena dia manusia itu. Itu sasarannya kan banyak. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat ya. Masalah itu. Jadi banyak orang beramal. Jadi tanda-tanda zaman sudah dekat gitu ya. Jadi banyak orang beramal. Ditanya begitu itu. Makanya dibikin ayat atau dalilnya itu supaya manusia itu tidak meramal lagi. Itu udah dijelaskan dari pihak kami tadi, udah jelas kok itu. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dekatnya itu bagaimana? Banyak orang beramal di situ. Makanya ditanyakan lagi, kapan ke hari kiamat itu? Maka Yesus tadi sebagai manusia dia sudah menjawab, udah jelas tadi itu. Ayo lanjut Bu. Saya masih punya waktu berapa menit lagi nih. Ya Ibu tadi kan masih bisa lanjut. Atau Satria Injil dilanjut, sayang waktunya. Saya berapa menit lagi ada waktu supaya saya bisa jelasin. Langsung Pak, langsung. Masih ada ini. 3 menit lagi, 3 menit. Sehubungan dengan bahwa Yesus tidak mau tahu, gini, Anda harus tahu ya Bang Jul, bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan yang dia dapatkan sebelum dunia ada. Jadi artinya, Yesus itu sebelum dia datang ke bumi, itu dia memiliki kemuliaan. Kemuliaan ini salah satunya adalah Maha Tahu. Jadi pada waktu dia datang ke bumi, dia telah mengosongkan dirinya sesuai dengan di Filipi. Jadi dia sendiri itu tidak Maha Tahu. Lalu bagaimana dia bisa tahu ada hal-hal tertentu di dalam Injil dia tahu? Itu karena Bapa yang memberitahu dia. Makanya dia jadi tahu. Tapi kalau Bapa tidak memberitahu, dia juga tidak akan tahu. Dan juga berbagai mujizat terjadi, itu karena Bapa yang melakukan mujizat melalui tangan dia. Jadi semuanya itu adalah Bapa yang melakukannya. Jadi itu jawabannya sebenarnya. Ya, masih ada waktu. Oke, kalau tadi Bang Jul minta ayat, saya kasih Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa sudah diampuni." Jadi syaratnya adalah Anda harus punya iman kepada Yesus. Baru dosamu akan diampuni. Kalau Anda tidak punya iman, ya percuma. Karena nanti Yesus pada saat datang kembali ke bumi, dia bukan mencari perbuatan, dia mencari siapakah yang beriman kepadanya. Itu penjelasan saya. Silakan yang lain. Masih 1 menit 40 detik lagi. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Ayo silakan dilanjut Pak. Ya, memang syaratnya beriman. Tapi kalau bukan Yesus, nggak ada yang bisa itu. Makanya saya juga nggak bisa. Walaupun siapa-siapa yang beriman itu, kalau saya nggak bisa mengampuninya. Tapi Yesus bisa.
Itu kalau begini Jul ya. Makanya Maaf Pak, jangan arahkan ke pengampunan lagi Pak. Arahkan kepada Tuhan Maha Mengetahui. Terima kasih. iya, tapi saya saran makanya jangan khotbah Bang Yuliam. Sehingga jawaban kita juga sudah bias kemana-mana. Tadi mau dibaptis gitu loh. Ya, jadi makanya saya bilang kalau pertanyaan fokus gitu. Lalu Bang Yul itu khotbah. Lalu kita pun sudah tidak fokus gitu loh. Kalau masalah tadi sudah terjawab dengan benar semuanya itu. Yesus itu mengetahui, dalam hati pun dia tahu. Lebih jauh tadi ada yang bilang tadi. Ya saya kira cukup itu. Masih ada ini 45 detik lagi. Jadi jelas Yesus itu betul-betul Tuhan dan itu sangat terbukti bisa mengampuni dosa, dunia akhirat, bisa ngajak ke surga. Tidak mungkin yang bisa mengajak ke surga tapi yang ngajak masih di kuburan, apalagi umatnya, itu tidak mungkin. Sudah cukup? Oke. Saya duluan Baik, boleh. sudah cukup ya. Waktu habis. Selanjutnya Waktu 7 menit untuk Saya sebentar, Muslim. Bang. Izin sebentar. Ya, silahkan. Saya baru live ini. Barusan dari makam. Teman saya sore tadi itu ngobrol. Malam ini saya makamkan. Maaf ya. Saya minta rekan-rekan untuk kirim Al-Fatihah untuk saudara saya yang namanya Saidi yang sudah saya kuburkan tadi. Baik, insya Allah kami Al-Fatihah. Aku nggak bisa ngomong lagi. Tolong teman-teman. Untuk teman-teman Kristen, tolong heningkan cipta selama beberapa menit. Al-Fatihah. Terima kasih Bang Menteri untuk waktunya. Silakan dilanjut. Baik, semoga Al-Fatihah dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat temannya, saudara kita, Akhi Zulfikar. Kita lanjut 7 menit untuk pihak Muslim karena tadi Bang Akhi Heridaya belum menjawab. Barangkali silahkan diawali oleh Bang Heridaya, lalu dilanjutkan Bang Zuma dan ditutup oleh Bang Mahadewa. Silakan Akhi Heridaya. Baik, ini walaupun agak lari dari topik tapi ini dibahas, saya izin menanggapi, jangan dipotong dahulu. Pak Werianto mengangkat Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan seterusnya. Coba perhatikan Pak. Perhatikan kata di dunia ini, di ayat itu. Yesus hanya mengampuni dosa manusia saat dia masih menjalankan tugas kenabiannya di dunia. Dan pada ayat tersebut sama sekali bukan Yesus yang mengampuni dosa, melainkan Allah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Perhatikan konteks ayat itu dari ayat 1 sampai selesai. Ya. Itu pertama, kalian memaksakan berkata kalau hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Saya sudah kutip, tolong jangan diabaikan argumentasi saya. Tolong jangan diabaikan kutipan dalil yang mana saya langsung bacakan ayatnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap manusia juga mampu mengampuni dosa manusia dalam arti saling memaafkan. Ini bukan asumsi saya. Ini terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di dunia ini bukan hanya Yesus saja yang mampu mengampuni dosa, tetapi manusia lain juga dapat mengampuni dosa manusia lainnya. Perhatikan Yohanes pasal 20 ayat 23. Singkat dari saya. Setelah ini saya izin pamit, mungkin saya nyimak dulu karena saya mau masuk. Kalau sudah saya masuk ke dalam rumah jaringan saya agak lelet. Silakan dilanjut Aki Zul sama Aki Dewa. Silakan. Baik, lanjut Aki Zul. Tadi Niken ngemis ke Al-Quran tadi ya. Beliau kan sudah menyatakan dari awal
Kalau misalkan dia tidak percaya dengan yang namanya Al-Quran, tapi kenapa ngemis di Al-Quran? Seolah-olah Yesus itu maha mengetahui di Al-Quran. Itu kan tanda-tanda. Tanda-tanda dengan ditetapkan hari kiamat itu jangan disamakan. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa? Banyaknya gedung bertingkat, meluapnya kaum wanita, banyaknya gunung yang hilang, yang meledak. Setelah itu, selama berapa lama kiamat itu? 40. Tidak disebutkan itu 40-nya itu 40 apa, entah itu 40 detik, 40 jam, 40 tahun, nggak tahu. Itu tanda-tanda Niken. Jadi nih, kalau misalnya Niken mau membahas soal Bible, yakin dengan kebenaran Bible, di Bible mestinya, jangan ngemis di Al-Quran. Kalau Niken ngemis di Al-Quran, Niken harus mengakui kalau Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan sebagai Tuhan. Begitu. Nah, untuk masalah, saya sebenarnya pengen nanya soal Tuhan menyesal ya. Menyesal itu kan sifat manusia itu. Berarti tandanya Tuhan itu tidak paham mengetahui. Kenapa? Karena Tuhan menyesal. Dan ini ya, tadi Pak Kus juga bilang, anak manusia, Bapak. Ini sebenarnya Tuhannya yang mana sih ini? Bapak apa Yesus? Jadi pertahankan. Kalau Yesus itu Tuhan, pertahankan Tuhan. Jangan jadi manusia gitu. Selalu bilang, ini sisi kemanusiaan. Nah, sisi ketuhanannya kapan? Jadi kita bingung di situ. Kalau ngebalikin, oh itu sisi kemanusiaannya. Tapi sisi ketuhanannya nggak jelas. Jadi bingung jadinya kalau begini mah. Silakan Aki Bang Jul, terusin. Baik. Jadi kawan-kawan, saya bukan berkhotbah, saya sedang menjawab dan menjabarkan pertanyaan saudara. Kenapa saudara larinya ke Yesus bisa mengampuni? Karena saudara tidak mampu membuktikan Yesus itu maha mengetahui. Akhirnya kalian lari kepada Yesus maha pengampun. Meskipun tidak ada dalil yang membuktikan pengampunan Yesus. Jangan dipotong. Bahwa Yesus itu maha pengampun. Oke? Nggak ada dalil sama sekali. Saudara Kusnadi mencoba mengutip Lukas 5 ayat 20 ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, lagi-lagi Bang Kusnadi mengatakan, jadi harus beriman kepada Yesus. Ayo, sama-sama kita beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus bukan beriman kepada ajaran Paulus yang mengajarkan tentang Yesus. Tetapi beriman kepada Yesus sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan, apa yang disebutkan, apa yang dituntutkan oleh Yesus. Itu baru dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus adalah mereka yang mengasihi aku, mereka yang mendengarkan perkataanku, bukan perkataan Paulus. Oke? Kembali kepada materi. Kalau Yesus itu sudah terbukti tidak maha tahu, lalu kemudian Anda mengatakan dia adalah manusia, ya berarti terbukti Yesus bukan Tuhan. Kan gitu. Lalu kemudian saudara mencoba untuk masuk ke dalam zona di mana Yesus itu dimuliakan dari sejak dulu. Anda coba lihat di dalam Yohanes 7 ayat 39. Di situ Yesus belum dimuliakan. Baca dalil itu. Yohanes 7 ayat 39. Yesus belum dimuliakan. Memang Yesus berdoa kepada Allah, ya Tuhanku permuliakanlah aku. Itu kan permohonan. Yesus minta dimuliakan. Jadi mana mungkin Tuhan minta dimuliakan. Dan dalilnya jelas. Yesus berdoa, ya Tuhanku, ya Bapakku yang ada di surga, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang aku miliki yang ada di kehadiratmu. Jadi kemuliaan yang ada dari Yesus itu berasal dari kehadirat Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh manusia semua berasal dari kehadirat Allah. Dan kemuliaan yang ada pada diri Allah itu bersama dengan adanya Allah. Berarti kemuliaan yang ada pada orang-orang itu adalah kemuliaan yang memang berasal daripada Allah. Berarti orang yang diberi kemuliaan bukanlah Allah itu sendiri. Lalu kemudian hebatnya di dalam Lukas 5, di dalam Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang bukan nabi, bukan rasul, bukan utusan Tuhan, justru sudah lebih duluan dimuliakan. Theophilus yang mulia. Hebat sekali Theophilus ini. Sementara Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 39 belum dimuliakan. Itu dalil, Pak. Itu dalil. Saya tidak berkhotbah. Kembali kepada tema, ketika Allah mengatakan Dia maha mengetahui sesuai dengan apa yang tertuang dalam Samuel 2 ayat 3, Yesus ngaku tidak ada yang bisa mengetahui hari kiamat. Bahkan siapa yang menyentuh jubahku pun Yesus tidak tahu. Berarti Yesus gagal, gugur dia menjadi Tuhan. Silakan. Baik, 7 menit digunakan dengan sangat baik oleh tim muslim, solid sekali, saling melengkapi, sangat tegas.
7 menit berikutnya kita berikan kepada pihak Kristen. Tolong tanggapi apa yang menjadi pernyataan dari pihak Muslim tadi. Ya, pertama Ya. Tuhan menyesal, Ya, saya sedikit kemudian aja ya. Tuhan tidak 2 mengetahui menit hari ya. kiamat. Silakan. Saya 2 menit ya. Oke, boleh. Silakan. Saya Gimana? menanggapi soal pengampunan aja, singkat aja. Kalau mengatakan semua manusia bisa mengampuni dosa, bisa memaafkan, betul. Tapi hanya mengampuni dosa dunia akhirat hanya Yesus. Yesus dengan tegas katakan, anak manusia ini yang bisa mengampuni dosa. Maka itu ahli Taurat marah. Kalau misalkan ahli Taurat tidak marah, ini tidak pernah saya masalahkan. Kenapa ahli Taurat marah? Karena Yesus dapat mengampuni dosa dunia akhirat. Maka itu ahli Taurat marah. Ya, itu jelas. Ahli yang jadi patokan ahli Taurat marah itu artinya Yesus mengampuni dosa seperti Tuhan bisa mengampuni dosa. Itu pasti. Yang kedua, pertanyaannya, kalau yang jadi patokan maha tahu itu adalah hari kiamat. Saya tanya, ala SWT itu tahu nggak hari kiamat, tanggal dan bulannya? Coba dijawab. Saya yakin tidak ada satu Tuhan pun yang mampu memberitahu tahun, tanggal, bulan. Pasti tidak ada. Apalagi Yesus sudah memulai di awal. Aku datang sebagai seorang pencuri. Kalau dia bisa tahu, itu justru salah, menyalahi aturan. Yang ketiga, apakah Bang Sul, saya tanya, bisa ngajak ke surga? Apa nabimu sudah di surga? Seperti Yesus sudah di surga. Ya, yang keempat soal jubah. Yesus itu luar biasa. Jubahnya dipegang saja sudah bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit pendarahan 20 tahun. Hanya cukup memegang jubah Yesus. Yesus pasti tanya, siapa yang memegang? Bukan berarti Yesus nggak tahu. Itu Pak, jangan ke situ, mau mengetahui. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus maha tahu. Soal itu justru Yesus tahu. Tapi Yesus mau membuktikan. Dan orang yang beriman itu cukup memegang jubah, langsung pendarahan 20 tahun disembuhkan. Itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Dilanjut yang lain. Ya, saya sambung dulu ya. Saya mau jawab ya. Yang mana? Satu-satu kita ya. Saya sedikit aja lah ya. Saya fokus aja ya, nggak usah melebar kemana-mana ya. Siapa dulu nih? Satria Injil apa Pak Romi ini? Saya dulu. Saya sebentar aja kok. Ya, 1 menit lah. Dipahami bahwa Yesus dua natur ya. Supaya jangan nanti bingung untuk manusia Tuhan itu. Dia sifatnya dua natur itu harus diterima. Oke ya. Lalu khotbah-khotbah Yesus itu sendiri bagi kita manusia murid-muridnya itu belum terlalu paham itu. Makanya nanti kamu akan paham betul-betul setelah dia dimuliakan. Baru kita paham gitu ya. Lalu kata mulia, belum ada di masih campur di mulia untuk manusia, mulia untuk Tuhan. Misalnya contohnya begini, kata Tuhan dengan Tuhan, itu sudah ada. Karena Tuhan itu campur manusia dengan Tuhan, maka disisipkanlah kata H itu. Dari YHWH itu diambil H, jadi Tuhan. Jadi tidak tercampur lagi. Dalam hal mulia tadi, belum ada itu. Jadi masih campur untuk manusia dan untuk Tuhan. Yang saya jelaskan sekali lagi ya, apapun dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus itu tidak semuanya diserap. Maka kamu akan paham betul-betul setelah nanti anak manusia dimuliakan gitu. Itu baru kita baru paham. Lebih paham lagi nanti kalau setelah akhir zaman nanti dia datang ke dunia ini. Masih belum kita pahami. Itu dulu sedikit dari saya. Satria Injil dilanjut. Ya, oke, saya jelasin ya. Saya udah bicara juga ke Bang Jul bahwa definisi Tuhan itu
Saya jelaskan itu sebagai Lord, bukan God ya. Jadi kalau Bang Jul tadi mengajak soal beriman, berimanlah sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3, yaitu percayalah kepada Allah yang Esa satu-satunya dan Yesus yang diutus sebagai Kristus atau Mesias. Itu kan? Nah, itu yang Pak Heri, saya mau jawab gini. Kalau manusia, itu hanya bisa mengampuni manusia yang bersalah kepadanya. Tetapi Yesus mengampuni seluruh dosa manusia. Itulah sebabnya, maka Yesuslah yang bisa membawa Anda ke sorga. Kenapa? Karena semua dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Dan penghukuman itu ditawarkan, ditanggung sendiri oleh Yesus. Maha mengetahui. Jangan ke pengampunan, maha mengetahui. Oke, tadi saya udah jelaskan soal maha mengetahui itu, bahwa Yesus itu tahu semua itu kalau diberitahu oleh Bapa. Kalau tidak, dia tidak tahu. Saya sudah bilang bahwa kemuliaan dia sudah tanggalkan sebelum dia datang ke bumi. Ya, itu sudah menjawab semuanya. Dan saya jawab juga kepada Bang Jul bahwa di Yohanes 17 ayat 24 dikatakan bahwa Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemahatauan salah satunya. Dan yang lainnya adalah kemaha-mahaan sebagai Tuhan. Kemudian, jadi di Yohanes 7 ayat 39, bahwa kalau Yesus dikatakan belum dimuliakan, itu bukan dalam konteks kemahaan itu. Tetapi belum dimuliakan itu artinya dia belum selesai tugasnya sebagai Mesias. Di mana dia harus mati, kemudian 3 hari dia bangkit. Nah, itu baru yang dimaksud dengan dia dimuliakan. Jadi, jangan keliru gitu. Kemuliaan itu berbeda. Anda hakim juga dibilangnya yang mulia. Kalau Theophilus yang mulia, itu bukan itu konteksnya. Kemuliaan yang dimaksud itu adalah kemuliaan kemahaan dia, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahaadilan, kemahakasih dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan di Yohanes 17 ayat 24. Jadi ini konteksnya berbeda. Ya. Oke, saya cukup jelaskan seperti itu. Baik, terima kasih. 7 menit kurang lebih sudah dimanfaatkan. Selanjutnya 7 menit kepada pihak Muslim. Silakan. Siapa dulu yang mau berbicara? Assalamualaikum khairu ummah. Hamba boleh bergabung? Oke, silakan. Akhi, boleh saya jawab? Silakan Akhi. Baik. Oke, siap. Oh, iya. Jadi tadi itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi marah ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Padahal tidak ada yang salah di situ ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Dan Anda semua belum bisa membuktikan Yesus berkata dosamu telah aku ampuni. Nah, kaitannya dengan itu, Yohanes 10 ayat 34 ayat 36 semua diterangkan oleh Yesus kesalahpahaman orang-orang Yahudi yang mengira Yesus itu mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Hasem. Yesus mengatakan, bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Berarti Yesus datang menyampaikan firman Allah, boleh. Dia mengaku, akulah Alfa dan Omega. Boleh. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Kemudian, ada pertanyaan, apakah Allah tahu hari kiamat? Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran, surah Al-Araf ayat 187. Allah itu tahu hari kiamat. 1 Samuel 2 ayat 3, Allah itu tahu hari kiamat. Kenapa Allah tidak menerangkan di dalam kitab sucinya, Torah, Zabur, Mazmur, Injil, Al-Quran, bahwa kiamat itu terjadi nanti tanggal 8 November 2020. Kenapa Allah tidak mengatakan itu dalam kitab sucinya? Karena kalau Allah mengatakan itu secara terang-terangan, manusia tidak akan lagi berlaku seperti manusia. Manusia tidak akan lagi berlaku layaknya sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Dia tidak akan pergi ke kantor, dia tidak akan mencari nafkah untuk anak istrinya. Kenapa? Besok mau kiamat, saudara-saudara. Ngapain kita cari nafkah? Jadi tidak akan ada manusia berkembang. Tidak akan ada manusia melakukan peradaban.
Kenapa? Manusia akan senantiasa sujud setiap hari. Ke gereja-gereja tiap hari. Ke pura-pura tiap hari. Kenapa? Besok mau kiamat, weh. Sama ketika orang yang sudah diponis, hidupmu sudah tiga hari lagi, kamu akan ditembak, eksekusi mati karena memperkosa. Apakah orang ini masih bisa berleha-leha dalam kehidupannya? Tidak. Apakah masih seimbang antara nafsu dan juga akalnya? Tidak. Yang berlaku pada masa itu adalah akalnya semata. Sementara manusia, ketika Allah mengutus manusia, ketika Allah hendak menciptakan manusia, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, dan seterusnya. Malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan manusia makhluk bernama manusia? Bukankah kelak mereka melakukan pertumpahan darah dan seterusnya? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Jadi kaitannya dengan mengetahui, maha mengetahui. Allah mengatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 3, dia maha mengetahui. Yesus mengatakan di dalam Markus, dia tidak maha mengetahui. Dengan demikian, mau diembel-embeli Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu mengosongkan diri, Yesus itu, Yesus ini, Yesus itu. Yang pastinya Yesus mengatakan, segala yang ada pada diriku, semua adalah berasal daripadamu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, kalau seorang Tuhan sudah mengatakan demikian, bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lantas kemana kita ini akan berpijak? Oh, rupa-rupanya Yesus kasih solusi. Apa solusinya, kata Yesus? Jika engkau mau hidup kekal, 1, kenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. 2, kenal aku sebagai utusan Allah. Udah, selesai. Orang yang percaya Allah satu-satunya Tuhan yang benar, percaya Yesus sebagai utusan Allah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar, dia akan melaksanakan apa perintah-perintah Allah yang dituangkan melalui para nabi, para rasul, termasuk Yesus. Seperti itu. Silakan dilanjut. Saya tambahkan. Oh ya, silakan. Baik. Tafadol. Yang masih belum terjawab, kalau Yesus Tuhan, tetapi yang menyembahnya sendiri saja dia tidak tahu. Ya, itu jelas sekali ada dalilnya. Nah, kemudian yang anehnya lagi, Yesus sampai celingak-celinguk mencari tahu siapa yang menyembah jubahnya. Markus pasal 5 ayat 32. Lalu ia memandang ke sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Singkat dari saya. Terima kasih. Ayo, Aki Mahadewa. Baik, tadi kan si Bapak itu kan menjelaskan mengenai masalah hari kiamat. Hari kiamat. Sinyal. Paus lagi Bang Tri. Ya, lanjut Aki Mahadewa. Sinyal. Udah, sudah. Aki Mahadewa dilanjut. Sinyalnya. Boleh saya sambung ya? Sama ya, Zuma, silakan dilanjutin ya. Oke. Firman Allah di dalam Malaiki 3 ayat 6. Aku adalah Allah dan aku tidak akan pernah berubah. Sebab itu kamu hai Bani Yakub tidak akan dihabisi. Di situ jelas Allah mengatakan aku tidak berubah. Berarti Allah yang Maha mengetahui tidak akan mungkin berubah menjadi Allah yang tidak Maha tahu. Karena embel-embel dia manusia, karena embel-embel dia ciptaan. Tidak ada itu. Yang namanya Allah itu tidak pernah berubah. Malaiki 3 ayat 6. Lalu kemudian Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali lagi aku akan melepaskan tulah-tulahku kepada engkau sendiri terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Berarti Yesus bukan Allah. Wajar ketika kemudian dia tidak maha mengetahui.
Demikian. Baik, demikian waktu 7 menit dimanfaatkan sangat baik sekali, mudah dipahami ya. Belum. Selanjutnya 7. Mestinya Sayang sekali Aki. Nanti pada kesempatan berikutnya antum sedikit duluan ya Aki ya. sedikit jadi bantai. Sedikit. Oke. Ayo sedikit. Allah Maha tahu, tapi sayangnya Allah tidak ngasih tahu ke saya, Pak, mengenai masalah kiamat. Andai kan Allah itu yang Maha tahu ngasih ke saya hari kiamat itu kapan, saya kasih tahu ke Bapak. Benar. Kalau misalkan kemungkinan ya, ajal juga pasti dikasih tahu. Dikasih tahu, itu aja. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, benar. Baik, oke. 7 menit berikutnya ada Rion. 10 menit langsung closing itu. 10 menit closing. Sebentar. Saya mute dulu semuanya. Sebentar Aki Bamtri. Aderian itu masuk sudah. Ya, nggak apa-apa. Dia biasa seperti itu. Saya mute dulu ya. Jangan ada yang motong-motong, membuat diskusi ini tidak kondusif. 7 menit berikutnya kepada Kristen. Yang pertama Niken. Silakan. Berikutnya ada Rion. Lalu Pak Romi. Masih Pak Romi? Masih di sini? Dibuka mic-nya Pak. Masih. Oke, baik. Ada 4 orang. Pak Romi, Niken dulu. Niken, ada Rion, Pak Romi, Warianto. Silakan 7 menit. Gini ya Bang Zul tidak bisa bilang embel-embel dia sebagai manusia, dia sebagai ini nggak bisa bilang kayak gitu karena memang dia jelas posisinya saat dia menjadi manusia. Dia datang untuk menggenapi nubuat, dia datang sebagai Mesias ya. Juara kecil. Nggak ada salahnya gitu. Jadi nggak bisa bilang itu embel-embel karena memang Yesus datang sebagai Mesias, sebagai anak, sebagai manusia untuk menggenapi nubuat. Jangan bilang itu embel-embel. Coba sekarang Bang Zul buka kitab Wahyu itu semua baca. Semua itu Yesus yang bilang dirinya, bukan dari Bapa. Jadi Bang Zul bisa baca ayat Wahyu itu kalau tidak mau menerima yang ini dari Bapa, ini dari Bapa. Ya, terus itu di Lukas tadi juga sudah jelas ya bahwa Yesus itu dia mengampuni dosa. Enggak, saya cuman ingat kata-kata Bang Zul mau dibaptis aja ya, jadi tolong dipikirkan lagi ya itu ya, karena jangan beralasan, itu sudah sangat jelas ayatnya. Ya lanjut yang lain. Dilanjut ada Rion. Maaf, gue jujur gue nggak tahu ya. Tapi tentang masalah Maha tahu, jelas Allah Subhanahu wa taala tuh nggak Maha tahu. Kenapa? Hal-hal yang paling krusial dia paling nggak tahu. Contoh konkret, penyalipan. Dia bilang diserupakan. Yang diserupakan seperti apa nggak tahu. Enggak. Sebentar. Enggak. Let me finish. Lu baru masuk, lu ngomong apa Derion? Dilanjut ada Rion, dilanjut. Khusus Aderion mau bicara apapun silahkan. Yon, lu jangan dulu masuk, Yon. Lu kalau masalah mau penyaliban, ayo gue terangin, Yon. Ayo sama gue berdua, Yon. Ya, masalah penyaliban. Ini masalah maha mengetahui ini, bukan penyaliban ini. Sudah ini. Ya, masih waktunya Kristen. Nggak apa-apa, Aderion mau habiskan waktu itu 7 menit, nggak apa-apa. Nanti kita manfaatkan saja waktu kita ya. Silakan. Dilanjut. Oke, saya jelasin ya. Jawaban kepada Bang Jul, Yohanes 10 ayat 34. Wait. Ini belum closing statement, gue belum selesai. Kenapa dipotong? Teman Anda sedang berbicara. Sekarang saya itu tadi diizinkan ngomong. Tadi gue bilang kan di chat. Saya dibilang di chat, kenapa saya dikasih? Kok ada Rion? Oke, dilanjut. Kamu kasih saya ngomong. Sebentar, lu kan dikasih kesempatan tapi lu nggak speak apa Rion. Lu makanya lu mau ngasih kesempatan gua yang gua tahu apa yang enggak ketika teman lu speak. Ketika teman lu sendiri santai aja, saya ini Aderion ini baru datang. Terus tiba-tiba dikasih kesempatan ngomong. Ya gua ngomong.
Gak apa-apa, biar aja ada Tidak perlu ngotot, santai, Gak apa-apa, santai. biar aja Coba sahabat-sahabat sekalian, supaya tenang semua, berikan waktu ini kepada Aderion. Kami Muslim akan sanggup apapun yang dia Kamu jangan kamu jangan so halus, Zulfi. Ayo dilanjut Adrian. Anda nggak usah seperti itu gaya bicara. Silakan ditanggapi tadi. Fokus Tuhan Maha mengetahui. Adrian. Ya, silakan. Halo. Aderion, lu speak Allah up tuh. subhanahu no. Let me finish. Biar gue selesaiin dulu. Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak tahu bahkan tentang firman sebelumnya. Bahkan tentang firman perkataan dia sebelumnya. Dia nggak tahu kitab Injil itu apa. Yang dia tahu kitab Injil adalah kitab yang dia turunkan tanpa bukti. Kalian kan telan bulat doang. Bulat kalian telan tuh. Kitab yang diturunkan kepada Isa mana? Oh. Itu satunya. Contoh tentang masalah diserupakan. Siapa yang diserupakan? Nggak tahu. Kami nggak perlu tahu. Kenapa? Karena nggak tahu dia. Apalagi kalian. Dia aja nggak tahu. Itu dari gue cukup itu. Jadi ini membuktikan sangat tidak tahu. Lanjut Pak Wiranto. Ya, selamat malam. Jadi yang disampaikan oleh Bang Sul itu ternyata betul. Allah SWT pun tidak pernah tahu kapan hari kiamat. Karena kalau tahu orang tidak mau kerja lagi, tidak mau apa lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus, dia tidak memberitahu itu tidak salah. Bukan berarti dia tidak maha tahu. Jadi sama apa yang disampaikan oleh Bang Sul itu tidak beda dengan Yesus. Allahnya juga tidak tahu. Itu yang satu. Yang kedua mengenai jubah. Kok dipermasalahkan Yesus nggak tahu? Yang paling penting itu adalah Yesus itu punya kuasa. Jubahnya aja begitu berkuasa. Pegang jubah sudah disembuhkan. Apa nabimu bisa melakukan seperti itu? Jubahnya bisa menyembuhkan orang. Tidak bisa toh. Yang ketiga, Allah tidak berubah. Yang mengatakan Allah berubah itu siapa? Allah itu mengutus rohnya menjadi manusia Yesus. Allahnya tetap tidak berubah. Allah Bapa tidak pernah disalib. Allah Bapa tidak pernah mati. Allah Bapa tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi itu jelas. Yang keempat, ya sudah itu aja dulu. Masih ada 30 detik, silakan. Ya, Pak mungkin Romi. saya masuk sedikit ya. Kalau kita membahas dengan Yesus itu harus terima itu dua sifatnya itu, naturnya itu. Peristiwa inkarnasi harus terima. Kalau enggak disanggahi melulu itu. Ya, kapanpun kita berdebat itu harus diterima bahwa Yesus itu punya dua sifat naturnya itu. Peristiwa inkarnasi harus diterima. Kalau model engkel-engkelan tentang makan aja aku nanti bisa putar-putar kalian itu. Oke, Udah putar-putar makan? Pak, 7 Belum? menit sudah habis. Sudah habis 7 menit. Selanjutnya 7 menit kepada pihak Muslim. Habis pihak Muslim, kita langsung closing statement dari pihak Kristen duluan, baru pihak Muslim. Sekarang 7 menit menanggapi sebentar. Sebentar saya ingatkan kembali kepada masing-masing debater, baik Muslim maupun Kristen. Jangan ada yang mencela, yang menyerobot ketika ada lawan debatnya berbicara. Pasti pihak Muslim nggak senang, pihak Kristen pun tidak. Makanya tahan diri untuk supaya tidak menyerobot gitu ya. Silakan 7 menit Aki. Baik, saya sedikit dulu. Nanti biar closing statement Aki Zulkifli dengan Aki Mahadewa. Nah, sekarang begini, kita bukan mempermasalahkan. Kalau saya paparkan tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar konteks dan itu namanya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang begini,
sampai celingak-celinguk mencari tahu siapa yang menjamah jubahnya ini, apakah pantas dikatakan sebagai Tuhan? Di mana kemahatauan Yesus? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah menukar, yang telah melakukan hal tersebut. Ayo, jikalau memang dia Tuhan, tentu dia tidak celingak-celinguk mencari seperti ini. Kemudian kekonyolan kalian mengatakan Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia, 100% manusia. Ini menggelikan sekali. Kadang on jadi Tuhan, kadang off jadi Tuhan. Ya, ini sangat menggelikan sekali. Di mana pada saat Yesus jadi Tuhan? Di mana pada saat Yesus menjadi manusia? Ya. Nah, terkait masalah jubah, kita bukan membahas masalah kesaktian jubah bla 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 segala macam. Kita bahas kemahatauannya. Yesus kalau memang dia tahu, tetapi yang menjamah jubahnya sendiri saja dia tidak tahu. Ini yang menjadi pertanyaan. Silakan. Nanti saya closing statement, saya nggak ikut komen biar nanti dituntaskan sama Juma sama Mahadewa. Monggo dilanjut. Boleh gua? Ya, boleh. Iya. Tadi soal apa nih? Pertama Aderion dulu. Aderion bilang Tuhan tidak tahu karena yang disalibkan itu diserupakan. Yang diserupakan siapa? Nggak penting buat akidah kami. Sama nggak pentingnya seperti orang bugil ketika Yesus lagi diseret ke Golgota. Itu ada orang bugil di Markus 14 ayat 51 sampai 52. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa orang bugil ini gitu. Yang lari-lari ketika Yesus lagi diseret ke Golgota. Ini apa maksudnya? Kok firman kok nggak penting kayak gini? Naruh kisah kayak gitu. Nah kayak gitu Aderion. Itu perbedaannya Aderion. Jadi ada yang penting untuk dikisahkan, ada yang nggak penting untuk diceritakan. Gitu. Nah untuk kami Isa disalib atau tidak, yang penting Nabi Isa itu tidak disalib. Udah beres sampai situ. Mau yang diserupakan Jojon kek, mau lu kek, bebas, siapa aja boleh. Gitu loh. Sama seperti bebasnya siapa nih orang bugil yang lagi ada ketika Yesus lagi diseret ke Golgota. Itu di Markus 14 ayat 51 sampai 52. Dor. Kemudian sekarang soal Yesus Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa keledai itu nggak pinjem, tapi diciptakan. Itu baru Maha Kuasa. Simple, logika simple aja. Terus Tuhan tidak mengetahui. Lo jangan diputar-putar, Pak. Siapa tadi namanya? Lo jangan diputar-putar kata-katanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Araf ayat 187. Sekarang Yesus dengan tegas bilang, gak ada yang tahu kecuali Bapa soal kiamat. Dan anak pun tidak tahu. Jangan diputar, anak gak akan ngasih tahu. Enggak gitu kalimatnya, Pak. Jadi jangan dipelintar-pelintir. Jangan menyumpalkan kata-kata pribadi ke mulut Tuhan lo sendiri. Ingat itu. Lalu kemudian soal Lukas yang mengampuni dosa ya. Yang mengampuni dosa ini lucu sekali. Ini ada di Matius 9, Markus 2, dan Lukas 5. Dicek dong perikopnya. Di situ Yesus kenapa bilang anak manusia bisa mengampuni dosa? Karena memang anak manusia bisa mengampuni dosa sesama. Dan Yesus nggak pernah bilang dia mengampuni dosa orang lain. Seperti kalau mau tuh kayak gini loh. Kayak di 2 Tawarik 7 ayat 14. Aku mengampuni dosamu. Nah itu baru Tuhan tuh. Kayak gitu. 2 Tawarik 17 ayat 34. Sebentar. Ayatnya yang itu kalau nggak salah ya. Ya nantilah dicek, itu ada kayak gitu bahasanya. Kalau misalnya dosamu telah diampuni, itu di Yesaya 6 ayat 7, Sefarim pun mengampuni dosa pakai batu bara dicelupin ke mulutnya Yesaya. Dosamu telah diampuni. Kata siapa namanya? Kata Sefarim. Tahu nggak Sefarim? Malaikat lu bisa ngampuni dosa. Sama itu kata-katanya, bentuknya seperti itu. Jadi nggak usah cocokmologi lah kepada kami Muslim yang paham Biblos kayak gimana, dan jangan pelintar-pelintir perkataan-perkataan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Silakan Iwan Pila, dilanjut. Oke, dilanjut. Oke, ada yang lain? Hakim Adewa. Di dalam surah Al-Baqarah di Al-Baqarah juga diterangkan. Di dalam surah Ali Imran juga diterangkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Jadi kaitannya dengan mana Injil yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, itu dijawab oleh Al-Quran. Udah lama sebenarnya ini udah dibahas.
Saya hanya ingin mengutip 1-2 ayat di dalam Lukas 2 ayat 21 ayat 22. Dan ketika genap 8 hari, Yesus harus disunat. Yesus diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum Yesus dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Yesus dibawa ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Entah kepada Tuhan siapa. Nah, kembali kepada 1 Samuel yang saya katakan tadi, bahwa Allah itu maha mengetahui, dan nyata dikatakan di dalam Markus dan juga Matius, Yesus itu tidak maha mengetahui. Tentang hari kiamat dia tidak tahu, tentang buah ara dia tidak tahu, tentang yang menyentuh jubahnya pun dia tidak tahu. Wajar, karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian, tadi saudara mengatakan sama, Allah juga tidak mengetahui kapan kiamat itu datang. Tadi saya sudah menerangkan kepada saudara, di dalam Al-Quran diterangkan, bahwasanya Allah itu maha mengetahui tentang kiamat, namun pengetahuan itu tidak diberikan kepada siapapun. Yas'alunaka anis sa'ah, dan seterusnya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah, kapankah itu terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Allah, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan. Terima kasih, Akhi. Waktunya sudah habis. Pas tadi di ujung ayat, tegas sekali ayat mengatakan demikian. Baik, selanjutnya kita masuk sesi terakhir, closing statement. Closing statement kita berikan 10 menit kepada pihak Kristen terlebih dahulu. Silahkan, siapa saja yang akan memberikan argumennya dalam closing statement? Siapa? Ya, saya dulu sedikit ada. Pak Romi, kemudian ya kita atur Pak Romi, kemudian Wirianto. Wirianto, lalu Setia Injil. Ya, 3 orang cukup ya. Baik, silakan Pak Romi, 10 menit. Oke, saya tertarik tadi dengan tidak pentingnya. Dibahas tadi masalah diserupakan tidak penting dan lain-lainnya tidak penting bagi kami itu gitu ya. Apalagi bagi kami Quran itu sama sekali tidak penting. Buktinya 600 tahun sebelum ada Al-Quran, Alkitab itu sudah finish. Itu artinya kami tidak penting sama sekali Al-Quran. Al-Quran itu masih penting, harus beriman kepada kitab-kitab. Jadi kata tidak penting itu bagi kami, Al-Quran itu sama sekali tidak penting. 600 tahun sebelum Al-Quran ada, Alkitab itu sudah finish. Begitu ya. Ya, terus lanjut yang lain. Lanjut Pak Wirianto. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bang Zul itu dibalak-balik ya tetap sama itu aja. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha tahu, harus tahu hari kiamat, ternyata juga enggak tahu. Itu sudah terjawabkan. Yesus itu adalah benar-benar dia itu satu pribadi, dia punya 2 hakikat, hakikat kemanusiaannya dan hakikat ketuhanannya. Hakikat kemanusiaannya sama seperti manusia memang, bisa sakit, bisa tidak tahu hari kiamat dan lain sebagainya. Hakikat ketuhanannya karena dia keluar dari Allah. Artinya sebelum dia keluar dari Allah, dia ada di dalam Allah. Dia di dalam Allah itu wujudnya apa? Sang Firman. Maka itu dia sering menyebut, apa yang saya sampaikan ini berasal dari Bapa. Aku tidak mengetahui, Bapa yang tahu. Karena Yesus itu adalah yang keluar dari Bapa. Jadi yang keluar dari Bapa itu siapa? Sang Firman yang menjadi manusia itu sendiri. Ya. Jadi bukan enggak maha tahu, dia maha tahu. Ya, soal jubah itu sudah sangat jelas. Siapa manusia yang bisa hanya pegang jubah aja bisa sembuh sakitnya? Apa nabimu bisa? Enggak mungkin. Hanya Yesus yang bisa.
Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mau tidak mau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak bisa yang ada bisa mempengaruhi akan imanku. Jadi menurut saya, anak-anak terang, saya ini anak terang, tidak mungkin bisa dijelaskan oleh anak-anak gelap. Saya sudah pasti tahu dengan jelas tentang kebenaran hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Silakan yang lain. Oke, saya masih punya berapa menit nih? Banyak, 7 menit lagi. Oke, saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Jul di Yohanes 10 ayat 34. Memang di situ Yesus justru sedang menjelaskan bahwa dirinya bukanlah God seperti yang dikatakan oleh di kitab Musa itu. Tetapi dia ingin menegaskan bahwa dirinya itu Son of God, artinya dia adalah anak Allah. Apa bedanya anak Allah dengan Allah? Kalau Bang Jul tadi kan udah menjelaskan bahwa Allah itu adalah yang penyampai firman. Nah, Yesus ingin menegaskan bahwa dia itu bukan penyampai firman, tetapi dia itu adalah sang firman itu sendiri yang disebut anak Allah. Itulah sebabnya bangsa Yahudi itu marah kalau Yesus itu memproklamirkan diri sebagai anak Allah. Karena orang Yahudi tahu bahwa anak Allah ini adalah sebutan untuk anak Allah yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Di Daniel 7, Daniel 9, bahwa pada akhir zaman itu akan muncullah seorang raja kekal yang disebut anak Allah itu. Nah, itu sebabnya bangsa Yahudi menyalibkan Yesus karena ini. Ya, oke. Jawaban untuk Pak Heri, kenapa Yesus sepertinya tidak tahu soal jubahnya? Sekarang gini, kalau lagi banyak orang gitu, jubahnya kesentuh, dia tahu nggak? Ya pasti nggak tahu. Orang semua lagi desek-desekan. Justru malah dia tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari jubahnya itu. Kenapa? Karena diberitahu oleh Bapa. Makanya dia langsung mencari celingak-celinguk supaya itu menantang wanita itu untuk beriman. Supaya dikatakan, oh saya. Berarti dia kan beriman. Artinya beriman, percaya. Maka ini cocok dengan saya katakan ke Bang Jul tadi. Di dalam ayat Yesus mengatakan bahwa dia mencari iman. Baru dia akan mengampuni dosanya. Jadi kalau Bang Jul cuma minta diampuni dosa doang. Gak bisa. Imannya tunjukkan dulu. Iman yang mana? Iman di Yohanes 17 ayat 3. Yaitu Anda percaya kepada one God dan one Lord. Ya. Di situ tidak ada yang lain yang disebutkan. Ya. Nabi-nabi lain nggak disebutkan. Kenapa? Karena one Lord itu adalah bicara tentang Mesias. Mesias itu apa? Yaitu raja yang tadi saya ceritakan di Daniel itu, dan dialah sang firman itu sendiri yang menyatakan diri sekarang dalam rupa manusia. Jadi saya ingin closingnya seperti ini. Kalau Allah Maha Tahu, itu tidak mungkin Yesus itu tidak mati di salib, malah diserupakan. Kenapa? Karena Allah sebelumnya udah tahu bahwa Yesus itu akan mati. Jadi dia tidak perlu lagi menyelamatkan. Kalau dia perlu menyelamatkan dengan mengangkatnya ke langit, itu membuktikan Allah itu tidak Maha Tahu. Artinya Allah harus memberitahu kejadian itu 600 tahun kemudian. Padahal Allah bisa mengangkatnya terang-terangan di depan orang Yahudi. Dan itu justru luar biasa. Orang Yahudi malah percaya. Dan terbukti bahwa Nabi Elia pun diangkat di depan orang banyak. Nggak masalah. Lalu kenapa Yesus harus diangkat sembunyi-sembunyi? Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu berarti Allah yang Maha Tahu kalau di Kristen. Tetapi kalau dia diangkat seperti itu membuktikan Allah tidak Maha Tahu, Allah yang bodoh karena dia harus terburu-buru dengan mengangkatnya ke langit, kemudian menggantikan dengan orang lain, sehingga Allah itu menjadi berdosa. Kenapa? Karena Allah membunuh orang yang diserupakan itu, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa, tetapi dia harus mati akibat kelalaian daripada Allah itu sendiri. Dan Allah sudah menipu orang-orang, termasuk orang Yahudi, dan orang-orang yang selama 600 tahun, sehingga dia salah mengimani. Yang disangkanya adalah diangkat, ternyata itu tidak.
Jadi sangat terlambat. Jadi tolong pikirkan, mana Allah yang Maha Tahu, mana Allah yang tidak Maha Tahu, dilihat dari peristiwa penyaliban itu. Oke, itu aja. Silakan kalau yang lain menambah. Tambahin lagi, tambah sedikit ya. Silakan. Yesus itu Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. 3 tahun ke depannya udah tahu step-step kehidupannya itu. Udah tahu dia itu. Jadi saudara kami harus terima sifat dua naturnya itu. Kalau mau tampil Tuhan Maha Tahu dengan keesaannya hancur lebur kita. Maka dia kedatangannya datang sebagai kasih. Yesus Maha Tahu ya. 3 tahun ke depan sudah tahu ya step-step kehidupannya, apa yang terjadi gitu. Bahkan sampai dunia kiamat dia udah tahu tuh. Ya ini sedikit dari tambahan dari saya. Makasih. Masih 1,5 menit, ayo ditambahkan. Ada pertanyaan apa yang belum terjawab? Tolong pihak Muslim, saya ingin menjawab semuanya. Enggak, langsung aja. Enggak ada sesi tanya jawab lagi. Tutup saja lagi. Oke, jadi gini, bahwa apa yang Anda tanyakan itu udah saya jawab, yaitu bahwa Yesus sebagai Lord, dia sudah menanggalkan kemuliaannya pada waktu datang di bumi, sehingga Anda salah paham bahwa dia seharusnya Maha Tahu dan lain sebagainya. Tetapi betul-betul bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Tidak ada tipuan di situ. Dia didatang dengan kelemahannya, makanya dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Lalu bagaimana dia bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Karena Bapa yang memberitahu dia. Kok bisa dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Ya karena Bapa memberitahu dia. Dan itu terbukti pada waktu Yesus, dia akan diminta membangkitkan Lazarus. Dia ada komunikasi dengan Bapa. Coba Anda baca ayatnya. Dan Yesus sengaja justru mengulur-ngulur waktu supaya terbukti bahwa itu bukan pingsan. Itu bukan mati sesaat, tetapi dia sudah ada di dalam kubur itu 4 hari. Maka itu terbukti bahwa itulah kebangkitan yang dilakukan oleh Bapa melalui Yesus. Jadi, jangan kita lihat daripada Yesusnya sebagai Lord, tapi Anda harus lihat bahwa di balik itu adalah God. Baik, terima kasih kepada tim Kristen yang sudah menutup diskusi ini. Selanjutnya 10 menit kepada pihak Muslim, ya pihak Muslim untuk memberikan closing statement juga. Dan tadi sudah disepakati. Silakan Akhi Zuma dimulai. Baik. Jadi Bang Kusnadi sudah mengakui Yesus itu adalah manusia, mau diapakan pun dia telah menjadi manusia. Alhamdulillah, Yesus sebagai manusia sudah terlebih dahulu ada di surga disebabkan oleh pekerjaannya ketika dia di muka bumi. Apa pekerjaan Yesus? Syahadat, sholat, puasa, sunat, menyembah kepada Allah, dan upahnya kemudian adalah dia ada di surga. Jadi wakil orang-orang yang sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengimani Yesus sebagai Rasul Allah, alhamdulillah, wakilnya sudah ada di surga, yaitu Yesus alaihi salam. Tapi wakil daripada orang yang menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, merasulkan Paulus, itu tidak ada satupun yang mewakili orang-orang ini di surga. Alhamdulillah Islam sudah diwakili oleh Yesus. Tepuk tangan untuk Islam dulu. Kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu tidak penting bagi Anda. Baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 ayat 12, ayat 13 dan juga ayat 14. Apa kata Yesus? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian, namun belum mampu untuk kalian tanggung. Tetapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan memimpin kamu dalam segala kebenaran, memimpin kamu dalam segala keadilan, memimpin kamu dalam segala pengisapan dosa akan dunia. Pertanyaan saya, siapa dia? Oh, dia adalah Roh Kudus. Yang mana itu? Yang datang kepada setiap orang yang percaya. Katanya sih datang kepada orang Kristen. Oke, kita tes, kita uji. Kebenaran apa yang Roh Kudus ajarkan? Ingat, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan syariat, mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan teori, dan juga mengajarkan praktek. Apa itu? Menyembah kepada Allah seperti apa caranya, taat kepada perintah Allah seperti apa caranya, menjauhi larangan Allah seperti apa caranya,
Yesus sudah terangkan, Yesus sudah buktikan, Yesus sudah uraikan kepada Bani Israel. Dan masih banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus belum ajarkan kepada Bani Israel, yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang berkaitan dengan keadilan, yang berkaitan dengan dosa. Karena disebabkan oleh masa itu, Bani Israel belum mampu penuhnya. Ketika Roh Penolong itu datang, dialah yang kemudian mengajarkan hukum-hukum yang paling terlengkap. Selain daripada yang Yesus ajarkan. Mengajarkan hal nikah, mengajarkan tentang hukum waris, mengajarkan tentang hukum ketatanegaraan, mengajarkan tentang hukum pernikahan dan seterusnya. Roh Kudus ngajarin apa tentang sunat? Roh Kudus ngajarin apa tentang pemerintahan? Roh Kudus ngajarin apa tentang politik? Roh Kudus ngajarin apa tentang nikah dan seterusnya? Tidak ada. Tidak ada satupun yang diajarkan oleh Roh Kudus. Tapi dia adalah Tuhan. Bukan. Loh, kok kamu tahu? Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk disampaikan. Artinya, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, sama seperti Yesus, Bangkus. Yesus pun tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri, sama seperti Roh Kudus. Berarti Roh Kudus dan Yesus sama-sama bukan Allah. Oke? Kemudian, bagaimana kemudian kita bisa mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Saudara-saudara, Bangkus Nadi sudah mengakui Yesus itu bukan Allah. Dia ada manusia. Dan terang saja dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti yang melihat Yesus tidak melihat Allah. Camkan itu. Keluaran 33 ayat 20. Firman Allah, engkau tidak dapat memandang wajahku, karena tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Yesus bukan hanya dipandang, Yesus ditampar, diludahin, diseret, bahkan dibunuh. Dengan demikian Yesus bukan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Lalu kemudian Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ingat, tidak ada yang sama seperti aku di seluruh bumi. Yang sama seperti aku tidak ada. Apalagi aku di bumi. Gak akan ada. Yesus sama dengan Allah aja kagak. Apalagi dia adalah Allah. Kemudian, Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menipu. Menipu sehingga orang itu menyembah orang yang diserupakan. Itu adalah kesesatan berpikir Anda. Kalau pola pikir Anda saya kembalikan kepada Anda, maka yang membunuh Yesus juga tertipu. Dikiranya yang dibunuh itu adalah penghujat Allah. Dikiranya yang dibunuh itu adalah penghina Allah. Dikiranya yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Ternyata yang dibunuh oleh mereka itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Allah itu menipu. Ya, berdasarkan kitab Anda. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma tertipu. Dikiranya yang dibunuh itu adalah penghujat Allah. Ternyata yang dibunuhnya itu adalah Allah itu sendiri. Yesus salah. Karena ketika dia mengajarkan kepada Bani Israel tentang jalan keselamatan dan hidup, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah sih. Malah dia mengatakan, tidakkah di dalam Tauratmu dikatakan siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan Allah, menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Wajar. Ketika dalam Al-Quran surah Taha, Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku Allah. Innani ana Allah, kata Muhammad. La ilaha illa ana, kata Muhammad. Lalu apakah Muhammad itu adalah Allah? Bukan. Tapi dia penyampai firman. Lah, tadi katanya Yesus itu bukan penyampai firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri. Tunggu dulu. Jangan percaya dia. Terus percaya siapa? Percaya apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Apa yang tertulis dalam kitab mereka. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, Yesus bukan firman, tapi Yesus penyampai firman. Yesus bukan firman. Apa buktinya? Firman itu kan perkataan. Apakah Yesus itu perkataan? Bukan. Tapi firman itu adalah manusia. Iya kan? Yang dilahirkan oleh Maria, manusia atau perkataan? Manusia. Berarti Yesus itu bukanlah firman, tetapi Yesus itu adalah firman. Tapi ada Yohanes 1 ayat 1. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman. Oh iya, semua ciptaan Allah itu adalah pada mulanya adalah firman. Matahari sebelum menjadi matahari, awalnya adalah firman. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak maha mengetahui, Yesus manusia,
Yesus hamba Tuhan, dia bukan Tuhan, dan Allah yang satu-satu yang benar adalah dia yang ada di surga yang telah mengutus Yesus. Tepuk tangan untuk Islam. Wow. Silakan yang lain. Lanjut ini. Siap. Abis itu keilahian Yesus abis. Ini sekarang tinggal gua abisin juga syubhat-syubhat yang tersisanya. Syukron, mumtaz Bang Zul. Sekarang mengenai kiamat itu, Ahi Bantri, hamba boleh share screen? Boleh. Siap. Buat Slayer apa yang enggak? Buat Tritunggal juga apa sih yang enggak soal share screen ini? Siap-siap di sana. Jangan lupa tepuk tangannya ada ya. Iya, siap. Ayo kita buktikan sekarang. Nah, ini ya, silakan dilihat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, pada sisi Allah. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Lihat nih, di layar nih. Terang benderang ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Dikonfirmasi oleh sesuatu yang kalian tuhankan di Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tepuk tangan untuk Allah Azza dan juga Yesus nabinya. Masya Allah. Tangan. Sekali loh. Al-A'raf 187 dengan Markus 13 ayat 32 deh. Tertabuk-tabuk jadi sesuatu yang ingin dipelintirkan. Habis untuk kiamat. Sekarang untuk ini, kalian semuanya tidak penting. Buat kami ini tidak penting. Al-Quran tidak penting. Nah sekarang kita, ya emang buat kalian tidak penting. Kenapa? Karena yang namanya penebusan dosa, lihat nih penebusan dosa nih. Penebusan dosa itu harus disembelih lembunya di hadapan Tuhan, bukan disalib. Busek, tepuk tangan untuk hukum Taurat. Nggak bisa jadinya. Nggak bisa. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Lihat loh, harus disembelih bukan disalib. Lihat nih, korban penghapus dosa. Oh, Imamat 4 ya, korban penghapus dosa. Apalagi yang perlu dipotek-potek. Nah sekarang Torah ya. Sekarang Torah. Kita lihat Torah. Jangan dihabisin semua, besok lagi. Habisin tanggung. Habisin semuanya, besok lagi biar balik lagi. Ulangan 29 ayat 29 nih. Yang kau ceritakan itu out context itu. Lihat, mana mengetahui. Aduh. Out context yang kamu ceritakan Jangan itu. Jangan dipotong. Kalian tidak pernah kami potong di saat kalian ngomong. Aduh, domba-domba kepanasan. Maka kayak kan ini kan kalian ngomong semuanya tidak penting. Emang semua yang tertulis dalam kitabnya Allah tidak penting buat kalian. Tadi contoh hukum penebusan dosa mesti disembelih malah disalib. Nggak penting kok. Nggak penting apa yang dibilang Tuhan. Nah sekarang juga nih Torah, lihat nih Torah nih. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini sampai selama-lamanya. Tapi malah dibatalkan. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih. Yang kau ceritakan itu out konteks itu. Bentar, Pak kepanasan. Bentar, jangan tantrum dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Muslim dan juga pihak Kristen yang sudah berdiskusi dengan baik, ya enak didengar, semuanya berisi dengan ilmu ya, bisa kita tangkap dan menang kalah itu kita serahkan kepada penonton. Ya, bisa tepuk tangan buat saya? Kita kasih tepuk tangannya untuk Masya Allah. Oke. Masya Allah. Bang Zuma, terima kasih juga. Tepuk tangan juga dong buat para penonton, Bang Zuma. Para penonton. Iya. Ini untuk Ivan Villa di live ya, ini untuk Masya Allah untuk penonton. Ini Dewa. Terima kasih, Masya Allah. Ini Dewa belum. Ada Dewa saat ini. Dewa sinyal. Putus-putus Bang. Putus-putus. Tepuk tangan buat sinyalnya Bang Dewa, coba.
Iya. Closing statementnya tidak nyambung, out content. Oke, terima kasih Pak Romi. Kalau belum puas, besok boleh lagi bahas yang Pak Romi kuasai ya, biar fokus dan biar dapat tepuk tangan lagi. Terima kasih juga kepada para penonton. Mudah-mudahan memperoleh ilmu. Ambil yang baik, buang jauh-jauh yang tidak baik. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Apa? Dewa Ada sedikit. yang mau bicara? Dewa sedikit. Oke, silakan. Tadi kan Pak Romi bilang kalau misalkan kami tidak bisa membawa umat Kristen ataupun umat kafir ke dalam surga. Pintu masuk. Manusia menciptakan gembok pasti punya kunci, betul tidak? Begitu juga surga. Surga punya digembok itu. Dan kunci membuka pertama itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu klaim sepihak. Ah, baik. Ini. Neraka Bapak, neraka umat Kristen, neraka umat kafir memang bukan urusan saya. Tetapi untuk mengajak Bapak ke jalan kebenaran itu adalah urusan kami semua. Oke, Itu masing-masing lah kita masing-masing. Tepuk tangan. Masing-masing urusan masing-masing. Tapi aku nggak tertarik ke surganya Pak Romi, masih ada perang naga. Udah, stop. Ya nggak apa-apa. Stop, sebentar. Gimana surganya nggak damai gitu? Sebentar. Bang Zuma, sepertinya Pak Romi minta tepuk tangan. Kasih tepuk tangan buat Pak Romi. Iya, itu tepuk tangan buat Pak Romi. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Ambil yang baik, buang jauh-jauh yang tidak baik. Pak Tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.